Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya muliakan, memaafkan orang lain adalah merupakan salah satu kriteria orang yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 163 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa, kriteria orang-orang yang takwa yang pertama adalah orang yang mau menginfakkan hartanya, baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Yang kedua, orang yang bisa menahan emosi. Dan yang ketiga, orang yang memaafkan orang lain. Terkadang kita gengsi untuk memberi maaf atau meminta maaf pada orang lain. Saya teringat dengan sebuah hadis yang saya dapat dari ayah saya, bahwa ayah saya pernah berkata, barang siapa yang dimintai maaf, yang diminta maaf oleh saudaranya, tapi dia tidak mau memaafkan, maka jangankan surga, jangankan masuk surga, bau surga pun dia tidak akan merasakan bau tersebut. Padahal bau surga bisa dicium dalam jarak 500 tahun. 500 tahun perjalanan. Misalnya dari sini ke Amerika misalnya, satu contoh ini, misalnya dari sini ke Amerika 500 tahun misalnya, ya. Perjalanan ke sini ke Amerika 500 tahun misalnya. Maka seandainya surga di Amerika dan kita di sini, itu baunya sudah tercium. Dan orang yang tidak mau memberi maaf atas kesalahan orang lain, jangankan bau surga, masuk surga pun dia tidak akan dapat memasukinya. Terkadang ada orang Jawa bilang begini, orang paribasan dari godhong ora gedeng nyuwek, jadi banyu ora gedeng nyawuk, jadi lemah ora gedeng ngambah, ora. Nauzubillahi min dzalik. Katanya walaupun jadi air nggak akan menciduk, walaupun jadi daun nggak akan menyobek, walaupun jadi tanah nggak akan menginjak. Katanya sudah kadung sakit, nggak boleh. Seberapapun kesalahan orang tersebut, kita harus memaafkan. Dan memaafkan adalah sedekah. Memaafkan adalah sedekah. Ini kata mutiara yang pertama. Apalagi kalau itu hubungannya dengan individu kita sendiri. Misalnya diri kita yang dihina, atau
Ya hubungan dengan diri kita. Beda dengan yang berhubungan dengan hak Allah. Kalau yang berhubungan dengan hak Allah, kita harus marah. Kita harus marah. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa beliau memberi tauladan kepada kita semua. Beliau diludahin wajahnya setiap hari. Ketika mau sholat, ada seorang yang meludahi beliau. Tapi apa yang terjadi? Ketika yang meludahi ini absen, libur, nggak meludahi, Rasulullah malah bertanya kepada tetangganya, ini mana ya yang biasa meludahi saya, siapa, mana ini orangnya? Lalu Rasulullah dijawab, oh sedang sakit ya Rasulullah. Ternyata orang ini libur nggak meludahi Rasulullah, sedang sakit. Akhirnya bagaimana? Sebelum orang lain menengok dia, Rasulullah pertama kali yang menengok orang tersebut. Bayangkan, orang yang tiap hari meludahi Rasulullah, ketika sakit malah ditengok oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luas hati beliau. Maka tolong anak-anak sekalian, saya kira kita kalau disakiti enggak separah Rasulullah. Jadi maafkan kalau ada orang berbuat salah kepada kita. Maafkan kalau ada orang berbuat kekhilafan kepada kita. Karena memaafkan adalah sedekah. Kalau kalian memberikan uang, mengasihkan uang kepada fakir miskin, itu namanya sedekah harta. Dan ketika kita memaafkan orang lain, ini namanya sedekah kemampuan, sedekah makdurah, sedekah kekuasaan. Kita mampu untuk melampiaskan kemarahan kita. Kita mampu untuk membuat orang itu malu dan sebagainya. Tapi kita maafkan. Kita maafkan dia. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Selanjutnya, malu adalah perhiasan. Malu dari mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhiasan bukan dengan kalung, bukan dengan anting-anting, bukan dengan gelang, tapi dengan rasa malu. Meskipun dia cantik, meskipun hidungnya bangir, meskipun wajahnya putih, meskipun pakai gelang, pakai anting-anting, pakai kalung, tapi kalau dia tidak punya rasa malu, maka dia bukan wanita yang cantik. Seorang lelaki yang tampan, yang gagah, yang atletis, kalau tidak punya rasa malu, maka dia tidak lagi tampan, tidak lagi gagah. Malu untuk meninggalkan kemaksiatan, bukan malu untuk mengerjakan taat. Terkadang ada orang diajak mengaji malu. Mbak, ayo mengaji mbak, live streaming hari Ahad. Ah malu ah. Bukan ini yang saya maksud. Ada seorang muslimat diajak ngaji hari Jumat, habis Jumat, ayo bu ngaji bu di masjid, di aula, di pondok. Ah malu ah, saya nggak biasa. Bukan ini yang saya maksud. Tapi malu dari mengerjakan kemaksiatan. Mas, ayo mabuk mas. Enggak ah, saya malu. Ini baru malu. Alah, gak usah sholat Jumat, ayo ikut saya aja main-main. Enggak ah, saya malu. Ini baru malu. Jadi malu yang saya maksud adalah malu
dari mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, tema pagi hari ini adalah kata-kata pilihan. Yang pertama adalah memaafkan adalah sedekah. Dan yang kedua adalah malu adalah perhiasan. Ada satu yang tersisa, yaitu tafakkur adalah ibadah. Ini belum saya terangkan karena panjang ya. Ini tafakkur ini satu video sendiri, jadi insya Allah nanti ada video tersendiri tentang tafakkur. Demikian anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Selanjutnya mari kita simak pelajaran sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.